Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar hari ini? baik Semuanya. Pak. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Bapak sehat nggak, Bapak? Alhamdulillah sehat. Nurmalia, coba tuh Bapak tanya, nggak dijawab. Nurmalia Iya sehat Pak, nggak? sehat Pak. Pendiam Alhamdulillah. Nurbalia Itu mah ya. Pak, pendiam. Pendiam ya. Nanti pelajaran Bapak jangan pendiam ya. Harus aktif pokoknya. Semuanya harus aktif. Jadi semuanya juga harus tersenyum. Belajar itu harus senang. Karena dimulai dari senang, insya Allah akan mudah untuk menerima pelajarannya. Baik, anak-anak semua, Bapak absen dulu ya. Ada yang belum hadir karena kita melalui Zoom. Apakah ada yang belum hadir ke ruangan Zoom? Ulfa Pak. Ulpah ya. Iya Ya, Ulfa kenapa Pak. ya? Ulpah belum ada kabar ya? Iya, Ulpah, Belum Ulpah ada ya. Ulfa. kabar Pak, mudah-mudahan Baik, sehat. mudah-mudahan kalau emang macet di jalannya semoga dilancarkan ya anak-anak ya. Amin. Baik, berikutnya karena kita akan belajar memulai pelajaran, alangkah baiknya sebelum memulai kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita menerima ilmu yang akan Bapak sampaikan nanti. Untuk itu, Bapak mohon mohon bantuannya untuk wakil KM. Kalau Nurma lupa itu KM yang belum hadir, wakil KM-nya siapa? Yasep ya? Iya, Pak, Iya, saya, Pak Pak. Yasep. Tolong Yasep ya, pimpin doa dulu supaya kita belajarnya hari ini lancar. Silakan Yasep. Oke. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau misalkan sedang berdoa harus susul ya anak-anak ya, jangan Ya sambil Pak. ngobrol. Iya, Kalau berdoa Pak. itu kan urusan kita dengan Sang Pencipta, Pencipta. Pak. Untuk itu berikutnya eh, hari ini kita akan belajar apa kira-kira anak-anak? Kita akan lanjutkan materi, tapi Bapak ingin tanya dulu. Kemarin pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang apa? Materi apa sebelum hari ini? Teks apa? Deskripsi. Deskripsi, betul. Kira-kira ada yang masih ingat nggak teks deskripsi itu apa? Saya Pak. Meta, Iya. silahkan. Ayo. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci Pak. Menggambarkan suatu objek terperinci. Betul sekali ya anak-anak ya, hebat. Iya. Terima kasih Meta. Kasih tepuk tangan Iya, dong buat sama-sama Meta. Bapak. Ya, terima kasih Meta sudah menjawab. Ada yang lain selain daripada itu? Saya, Pak. Ya, Saya lupa itu ya, Novi, saya ya lupa Novi. Pak. Oke, Iya, Serano. teks yang melukiskan suatu objek, Pak, secara Betul terperinci. sekali. Contohnya Ya, di Novi mah nyontek, saya udah Enggak. ngomong gitu tadi Novi, kamu mah ya. nyontek. Enggak. Kalian kan Kamu maju. istilahnya teman, ya. Jangan ribut ya. Jawaban Novi benar, jawaban Meta juga benar. Semuanya hebat-hebat. Terima kasih. Tepuk tangan buat Novi dengan Meta ya. Ya, baik anak-anak. Kalian selanjutnya sebelum kita memasuki apa yang akan kita pelajari hari ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi sekarang duduknya atau nanti kalau kalian misalkan di Zoom, kalian masuk ke dalam kelompok masing-masing ya, yang sudah dibentuk sebelumnya. Nanti masing-masing kelompok harus ada ketuanya. Karena kalian jumlahnya ini sekitar 11 orang, maka Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok aja ya. Ya Nah, Pak.
kelompoknya, masing-masing kelompok ada 3 atau 4. Kelompok 1 yang sudah terbentuk kemarin, siapa ketuanya? Cek dulu nih. Saya Ketua Pak. kelompok 1. Oh ya, Sep. Terima kasih. Iya. Kelompok 2 ketuanya siapa? Saya, Pak. Meta. Terima kasih. Kelompok 3 ketuanya Saya, Pak. siapa itu? Nopi, Latifah Pak. ya? Nopi. Oh, Nopi, Pak. Nopi. Nopi. Oke, Nopi. Terima kasih ya. Berarti semuanya lengkap ya, ketuanya sudah ada, anggotanya juga sudah lengkap. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Bapak akan coba tayangkan dulu slide-nya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah cerita fantasi atau cerita imajinasi. Kira-kira kalau misalkan kita membaca cerita fantasi atau membaca judulnya nih, cerita fantasi, pernah terlintas nggak apa sih itu fantasi atau imajinasi? Pernah nggak? Pernah, Ada Pak. yang tahu Bapak nggak fantasi ganteng itu banget apa sih, sih? Bapak. Bapak ganteng banget fotonya itu. Iya, terima kasih Meta. Iya. Tapi Bapak sudah ada yang punya Meta. Ai, Bapak Iya. mah. Sekarang ke fantasi dulu ya. Kira-kira Ya, iya, fantasi iya. itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Hayalan, Pak. Hayalan. Cerita hayalan. Hayalan Pak, hayalan. Hayalan. Betul sekali ya, Sep. Betul sekali, hayalan. Apalagi selain hayalan? Apa ya? Apa kira-kira? Rekaan, Pak. Rekaan. Rekaan juga sama seperti itu. Hayalan, rekaan itu adalah arti dari kata fantasi. Oke. Lalu hari ini apa sih tujuan pembelajarannya? Kalau tadi kita sudah menyimak apa yang akan kita pelajari tentang cerita fantasi, Bapak akan bacakan dulu dan kalian juga bisa membacanya langsung. Yang pertama, cerita fantasi ada pada KD 3.3, yaitu menentukan unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya apa kira-kira? Ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan. Nanti kalian akan menentukan. Diharapkan bisa dan mampu menentukan ciri umum teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar dengan tepat. Yang keduanya, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar dengan benar. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran ini hari ini ada 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa dipahami, sebelum melangkah lebih jauh, Bapak punya video dulu. Karena Bapak yakin kalian tadi pelajaran sebelumnya juga pasti ini ya kalian akan lebih segar lagi, mudah-mudahan akan termotivasi lagi dan akan menjadi pengantar buat pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama simak videonya. Bapak akan tampilkan dulu videonya. Kalau simak ya. Asal-usul Tanjung Lesung. Kisah dari Provinsi Banten. Tanjung Lesung adalah salah satu wisata yang populer di Kota Pandeglang, Provinsi Banten. Kawasan wisata Tanjung Lesung merupakan sebuah daratan berbentuk lesung yang menjorok ke laut dan memiliki luas sekitar 1.500 hektar. Nama Tanjung Lesung sendiri diambil dari Kampung Lesung yang memiliki kisah asal-muasalnya sendiri. Alkisah, dahulu di pesisir laut selatan Pulau Jawa, ada seorang pengembara bernama Raden Budok.
Pemuda yang tampan dan gagah perkasa ini senang mengembara kemana saja. Setiap kali pergi mengembara, anjing dan kuda kesayangannya selalu setia menemaninya. Di suatu siang, usai mandi di pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang yang rindang. Angin yang berhembus sejuk membuat pemuda itu lekas terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu gadis yang cantik jelita. Gadis tersebut tersenyum dan mengulurkan tangan padanya. Namun, saat Raden Budok hendak menyambut uluran tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya. Mengganggu saja. Raden Budok membanting ranting itu keras-keras karena merasa geram tidak bisa melanjutkan mimpi itu. Baik, anak-anak. Disimak ya tadi videonya ya. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Berikutnya, setelah menyimak tadi, kira-kira nih, setelah menyimak videonya tadi, ada nggak sih perbedaan antara yang diceritakan dengan dunia nyata? Ada nggak perbedaannya kira-kira? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Karena kita sekarang membahas tentang cerita fantasi, Bapak info dulu. Dari tayangan video tadi, apa sih kira-kira perbedaannya Itu, Pak. antara yang dicerita dengan yang di dunia nyata kira-kira? Ayo silakan. Siapa? Pak, saya, Pak. Nyata, silakan, Net. Raden Budoknya itu jadi itu ya, Pak. Mukanya jadi kerak gitu, Pak. Iya, betul. Betul sekali. Radionya itu jadi kera. Iya, Kira-kira kalau jadi kera di dunia kenyataan ada nggak sih, Met? Pak. Iya, terima kasih. Jadi dari pernyataan Meta tadi, anak-anak kita bisa menjelaskan bahwa cerita fantasi itu sebenarnya cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia Nyata. nyata. Baik, untuk itu Bapak akan lanjutkan lagi dan Bapak akan hari ini berikan LKPD. Nih, silakan nanti LKPD-nya yang sudah Bapak berikan di link tadi dibuka, di WhatsApp grupnya dibuka LKPD-nya, yaitu tentang menelaah ciri umum cerita fantasi atau cerita imajinasi. Nanti bisa kalian diskusikan ya LKPD ini. Sebelum kalian kerjakan, Bapak akan sampaikan dulu apa itu cerita fantasi dan apa kira-kira ciri-ciri cerita fantasi. Ya, mari kita simak sama-sama. Pengertiannya dulu dah. Baca cerita fantasi itu apa? Cerita fantasi adalah cerita hasil khayalan atau fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata nih. Tadi kata Meta, Raden Budoknya menjadi apa tadi? Jadi Jadi kerak, kera. Pak. Kira-kira itu beneran atau fantasi menurut Meta? Fantasi lah, Pak. Fantasi karena itu berupa Hayalan, hayalan ya, salah satunya itu. Lalu apa sih ciri-ciri fantasi? Ada 6 cirinya anak-anak. Yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau misteri. Coba tadi sudah ini kan sudah menyimak, kira-kira ada nggak keajaiban atau keanehan atau misteri yang ada pada video tadi? Silakan. Siapa kira-kira yang bisa jawab? Ada nggak keanehannya? Keanehannya itu pas mimpi itu ya, Pak. Pas mimpi Iya. Kok ketemu? mimpi ketemu perempuan, Heeh. tapi dia cari-cari ternyata ada loh antara Iya, sama berarti ini. itu suatu keajaiban ya. Selain daripada itu, apalagi tadi? Tadi karena dia bersama dengan hewan peliharaannya berdua, ada anjing dengan kuda ya. Kuda, iya. Tapi anjing dan kudanya nggak mau bergerak sehingga pada seketika itu jadi batu. jadi batu. Ya, Ya, jadi batu anjingnya. mungkin nggak Iya. hewan atau misalkan binatang peliharaan ketika kita kesal nih di dunia kita nih ya, terus kita kesal, terus kita marah-marahin, dia berubah menjadi batu.
Mungkin nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada ya. Maka dari itu, ini juga bagian dari suatu keanehan ya. Keanehan dan merupakan ciri fantasi, cerita fantasi yang pertama. Ciri yang kedua apa? Ide cerita terbuka. Maksudnya apa nih? Ide ceritanya terbuka. Maksudnya adalah ide cerita ini tidak memiliki batasan pada dunia nyata. Itu. Misalnya tadi Raden Budog misalkan berhayal lalu ketemu dengan seorang wanita. Iya. Tapi Sri Pohaci. ya, Pohaci itu. Kemudian ternyata Pohaci itu benar-benar ada. Seperti Benar-benar ada. itu. Berikutnya yang ketiga, cirinya adalah menggunakan berbagai latar. Latar nih apa nih? Latar itu berkaitan dengan ruang dan waktu. Jadi bisa menembus ruang dan waktu, tidak hanya pada kenyataannya saja, tapi dia juga tadi bermimpi bertemu dengan seorang putri cantik seperti itu. Maka cerita fantasi ini ciri yang ketiga menggunakan berbagai latar atau melintasi ruang dan waktu. Yang keempat, tokohnya unik, memiliki kesaktian. Contoh tadi siapa tokohnya? Tokohnya siapa? Raden Raden Budog. Budog. Raden Budog memiliki ini enggak? Memiliki kesaktian enggak tadi dia? Untung saya mah udah baca loh, Pak, ceritanya, Pak. Iya, memiliki kesaktian ya Raden Budog ya. Raden Iya. Budog sudah memiliki kesaktian, yaitu dia bisa apa? Bisa apa tadi itu ya? Ya, bisa kata-katanya sangat sakti ya. Karena hanya marah dia bisa merubah binatang menjadi batu ya. Berikutnya, bersifat fiktif. Sudah pasti tidak terjadi pada dunia nyata. Yang keenam, menggunakan bahasa tidak formal. Bahasa percakapan. Itu adalah 6 ciri-ciri cerita fantasi. Nah, terkait dengan LKPD-nya, nanti kalian coba temukan. Di antara yang tadi itu, di antara cerita yang Bapak tampilkan, mana kira-kira yang termasuk ke dalam ciri umum. Silakan kalian nanti uraikan beserta buktinya. Bisa? Bisa anak-anak? Bisa ya? Baik, kalau bisa silakan. Masing-masing kelompok diskusikan. Bapak kasih waktu ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk mendiskusikan. Silakan. Baik, sudah selesai ya semuanya ya? Udah, Pak. Sudah. Baik, Iya, kalau Pak. sudah selesai Udah. semuanya, kira-kira ada yang mau menampilkan nggak? Yang pertama siapa kira-kira? Kelompok berapa dulu? Lindi tuh, Pak. Lindi duluan tuh. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 ya? Bisa ya? Kita Pak. kita dari kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Ya. Semangat, Lindi. Lindi, silakan. Oke, terima kasih sudah, Lindi. Pak. Ya, tepuk tangan dong buat Lindi kelompok 3. Ya, luar biasa kelompok 3. Kira-kira menurut kelompok 1 sama 2 nih, penampilan kelompok 3 sudah benar apa belum atau sudah sesuai apa belum? Sudah Sudah sesuai, bagus, Pak. Pak. Bagus ya? Ya, baik. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok 2. Kelompok Meta ya? Apa siapa? Iya, iya, Pak. Saya, Ya, Pak. silakan Met. Siapa yang mau tampil? Ya, saya lah. Silakan. Oke. Oke. Baik. Udah, Pak. Terima kasih Meta. Tepuk tangan dong buat Ya. kelompok 2. Ya, luar biasa kelompok 2. Kira-kira kelompok 1 nih, kelompok 1. Ya, Sep. Tuh, Pak, Berikan- di Ya, saya Pak. Ya, tolong ya, Sep. Berikan penilaian terhadap kelompok 2. Bagaimana menurut kamu? Kelompok 2 bagus lah. udah bagus, Pak. Semuanya Bagus udah ya? jelas, sudah terisi semua ya. Sudah jelas, baik. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 2 dong. Ya, anak-anak. Ya, luar biasa kelompok 2. Tadi kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang kelompok 1. Silahkan. Ya, Sep. Iya, Pak. Sudah ya, Sep? Udah, Pak. Oke. Bagaimana menurut kelompok 2 penampilan dari kelompok 1? Meta, Iya, bagus banget, Gimana? Pak. bagus banget ya? Iya, Oke, sudah sesuai belum, Met? sudah pas. Oke, Lindi, kelompok
Menurut kelompok kamu gimana, Lin? Iya, bagus juga, Pak. Udah bagus juga ya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, baik. Nanti LKPD ini silahkan kalian kirimkan ya. Silahkan kalian kirimkan ke Bapak melalui tautan Google Drive yang bisa kalian kirim setelah pelajaran ini. Berikutnya, ya. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Oke, kita mempelajari tentang unsur apa yang tadi ciri umum ya. Tadi itu kita membahas ciri umum, sekarang kita membahas tentang unsur intrinsiknya nih. Unsur intrinsik tadi, kalau intrinsik itu apa sih? Ada yang tahu nggak intrinsik? Dalam, Di dalam. Kalau intrinsik berarti unsur-unsur pembangun sebuah cerita yang berada di dalam cerita itu sendiri. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama ada tema. Nah, itu adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tadi sudah mendengar atau menyaksikan videonya, tokohnya kira-kira bisa nggak menentukan? bisa, Pak. Ada siapa aja? Bisa, Pak. Ada siapa tadi? Met atau Raden siapa lagi? Budok, Raden Raden Budok, Budok. terus Ya. Sri Pohaci, Sri Pohaci. Ya, terima kasih ibunya Meta. Sri Pohaci. Ya, pokoknya luar biasa Meta hari ini ya. Iyalah. Mungkin sudah sarapan, ya. Belajar juga dari rumah, jadi sudah tahu ya tokohnya siapa. Berikutnya, yang ketiga ada alur atau plot. Plot adalah jalannya suatu cerita. Alur ini sudah terbagi atau dibagi menjadi 3. Ada alur maju atau alur kronologis. Alur ini urutannya sesuai dengan urutan waktu. Ya, sesuai urutan waktu. Aduh, yang kedua ada alur mundur atau biasa disebut alur flashback. Jadi dia menceritakan masa lalu seperti itu. Lalu yang ketiga ada alur campuran. Jadi alur itu ada 3 ya anak-anaknya. Masih ingat tadi alur apa saja? Ada berapa alur? Novi, Nurmalia. Ya, ada berapa alur tadi? Ada 2 apa 3? 3. Ada 3. 1 alur apa? Maju. Maju. 2 Campuran. ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Yang keempat, ciri unsur intrinsiknya adalah latar atau setting. Latar atau setting yaitu tempat atau waktu dan juga suasana yang ada pada cerita. Misalkan tadi latar atau tempatnya di mana kira-kira? Cerita tadi latarnya di mana? Tempatnya? Ada yang tahu? Nopi, jangan ngobrol Nopi. Latarnya di mana tadi tempatnya? Di mana? No. Latarnya di hutan ya Pak tadi ya Pak? Tempatnya tadi mana? Oh, yang lain coba. Mau usul? Ya, Sep? Gimana tadi? Ya, saya nggak Tempatnya. fokus Pak dari tadi. Oke, Tadi. Met. Meta, Iya, di mana Meta. Met? Tadi tuh kan di hutan, Di terus di hutan. rumahnya Sri Iya, Pohaci. betul. Tolong dong fokus. Tadi tempatnya ada di hutan. Terus di Rumah Sri bibir Pohaci. pantai atau di dekat pantai juga ya. Terus kira-kira waktunya kalau misalkan tadi kegiatannya di mana? Waktunya kapan kira-kira? Kalau dia beristirahat di pohon ketapang yang rindang, kira-kira kalau beristirahat itu waktunya kapan sih? Siang Pak. Siang ya, karena kelelahan ya siang, betul. Suasananya seperti apa? Kalau misalkan tempatnya di hutan, suasananya seperti apa kira-kira? Sepi ya? Sepi, tenang ya. Tuh, terima kasih. Yang kelima, unsur intrinsiknya ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Yaitu cara pengarang dalam menyampaikan suatu cerita. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Yang keenam adalah amanat. Amanat apa itu? Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Kalau kalian tadi sudah melihat videonya, kira-kira
pesan moral apa sih yang ingin disampaikan dari video itu? Bisa nggak? Ada yang menangkap nggak? Pesan moralnya apa? Pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Misalkan Kita Raden tidak Budog itu boleh berubah menjadi sombong. kera. Apa sih berubah menjadi kera? Kita Apa? harus Karena Raden Budog melanggar melanggar aturan aturan ya pada saat sholat dia Jumat ya dia pada itu waktu menari, zuhur. seharusnya hari Jumat itu tidak boleh dia Tidak masuk boleh lesung atau lesung. bermain lesung, tapi dia keasikan main Melanggar. lesung sampai lupa diri kalau itu sedang hari Hari Jumat. Jumat. Maka dia akhirnya berubah menjadi seekor kera atau lutung. Apa kira-kira pesan moralnya dari cerita itu? Kita harus apa ya Pak? Di mana bumi dipijak, di situ bumi Di dijunjung situ ya. langit Langit dijunjung. dijunjung. Berarti Dimanapun kita kita- berada, kita harus mengikuti peraturan, kita harus Pak. mengikuti asal atau Aturan. adat istiadat atau budaya yang ada Istiadat. pada Suatu daerah. daerah tersebut, seperti itu. Jadi pesannya adalah di mana kita berada, kita harus menghormati atau mengikuti peraturan. peraturan atau adat istiadat yang ada pada suatu tempat. Misalkan kita di sekolah nih, ada aturannya nggak di sekolah? Ada. Ada. Kira-kira kalau di sekolah boleh nggak merokok, anak-anak? Ya, Sep tuh. Tidak Pak, boleh. di belakang Pak ya, Ya. Sep Pak suka Jangan merokok sampai itu. merokok ya, jangankan merokok. Baju misalkan kalau tidak rapi itu pasti akan ditegur dong. Maka dari itu ini bagus ya kira-kira amanatnya buat kalian, Bagus, buat kita Pak. semua. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Kenapa? Karena ini pesannya atau amanatnya sangat bermanfaat buat kita. Nah, ini Bapak sajikan lagi, karena tadi Bapak udah berikan 2 LKPD. LKPD pertama terkait dengan ciri umumnya. Yang kedua, Bapak ingin kalian mampu menentukan unsur-unsur intrinsiknya. Tadi unsur intrinsiknya ada tema, tokoh, alur, latar, setting, sudut pandang. Mohon maaf ya, untuk gaya bahasa tidak usah diisi ya. Langsung aja ke amanat atau pesan moral. Nanti kalian uraikan tuh. Kalian uraikan apa sih buktinya, temanya apa, tokohnya siapa saja, dan wataknya. Penokohan itu wataknya seperti apa. Alurnya maju, mundur, atau campuran. Latar atau settingnya seperti apa. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang seperti apa. Lalu amanat atau pesan moral tadi yang sudah kita bahas sama-sama, silahkan kalian uraikan di LKPD ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, bisa. Ya? Oke. Sekarang Bapak kasih waktu karena ini sudah dibahas tadi, tidak banyak waktu, cukup mungkin 10 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya. Silahkan. PR aja sih, Pak. PR, Pak. Waktunya masih sedikit lagi, masih cukup lah. Silahkan. Oke. Baik, silahkan. 10 menit cukup dah. Baik, terima kasih. Karena waktunya sebentar lagi, yang tampil perwakilan aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, silahkan presentasikan mau kelompok berapa yang tampil. Anak-anak, Kelompok 2 tuh, yang Pak. tampil Meta kelompok berapa? katanya siap. Tuh, Yasep tuh katanya siap. Siap, Pak. Ya, oke, Ini Yasep, senyum-senyum Yasep, kayaknya silakan, udah Sep. siap. Kelompok 1, Yasep ya, silakan. Iya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Yasep. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3 penampilan kelompok 1? Benar nggak? Bagus, Pak. Sudah Betul. sesuai ya? Nah, Oke, kalau udah sesuai, kasih tepuk tangan deh buat kelompok 1 ya. Berikutnya, karena sudah semuanya tampil untuk LKPD 1, LKPD 2 sudah diwakili oleh kelompok 1. Anak-anak, ini waktunya kurang lebih ada 10 menit lagi. Alhamdulillah, kita sudah mencapai ujung pertemuan pembelajaran hari ini. Untuk itu,
Nanti setelah LKPD ini selesai, Bapak juga akan memberikan post test. Post test ini untuk menguji pengetahuan kalian. Nanti linknya Bapak akan berikan di WhatsApp grup, nanti dikerjakan dan langsung kalau sudah selesai bisa dikumpulkan langsung. Nanti Bapak akan kasih nilai. Bisa dipahami? Bisa, Anak-anak? Pak. Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Untuk itu, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, Nopi mau ngobrol aja, Pak. jangan ngobrol aja, Ya, Nopi. udah Ya, suruh nggak nyimpulin Pak, tuh, Pak. maaf Suruh Pak. menyimpulkan, Ada Pak. bisa Biar nggak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang bisa Ya, Pak. Nopi Tadi pahami. yang sudah Bapak jelaskan tentang cerita imajinasi, imajinatif. Apa itu imajinasi? No? Imajinasi itu cerita fiktif, Pak. Cerita Cerita fiktif. hayalan, rekaan, fantasi Oke, ya, Pak betul ya anak-anak Betul, ya. Pak. Betul. Betul, tepuk tangan buat Nopi deh. Yeah. Ya, terima kasih Nopi, betul sekali. Kita hari ini sudah mempelajari tentang cerita imajinasi atau cerita cerita fiksi, ya. Maka cerita fiksi itu apa? Cerita yang berbentuk atau berupa hayalan. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini selain daripada pengertian cerita fantasi? Ada lagi? Selain itu, Matt, Tentang itu Sudah, Pak, Pak. unsur intrinsik Tuh. Pak. unsur intrinsiknya apa saja, Yasef? Tadi ada tema, Ada tokoh, tema, apalagi tokoh, terus apalagi alur, apalagi latar, latar, apalagi sudut pandang, sudut amanat. pandang dan amanat. Bagus, terima kasih Yasef, luar biasa. Berikutnya, selain tadi unsur-unsur intrinsik, Bapak juga menjelaskan apa lagi? Apa? Ciri umum. Ciri umum Ciri ya. umum cerita fantasi. Ciri umumnya ada berapa ciri umumnya? Ada Ada 6 ya. Ada berapa? 6. Oke, ada 6. Apa saja? Contohkan. Satu aja sebutkan. Tokohnya Pak unik, Pak. Tokohnya Jadi unik. Ya, tokohnya unik. Baik, terima kasih anak-anak. Eh, Kira-kira ada pertanyaan lagi Udah, sebelum Pak. kita tutup? Sudah paham, Pak. Sudah. paham. Oke, sudah paham. Terima kasih. Mari kita refleksi dulu sebelum ditutup. Kira-kira di manakah letak kesulitan dalam pembelajaran kali ini? Bagian mana sih menurut kalian yang paling sulit dalam pembelajaran kali ini? Kira-kira bagian mana? Unsur intrinsik, Pak, yang sudut pandang, Pak. Sudut pandang itu Pak. sulit ya? Susah, Ya, Pak. Oke. menurut saya. Terima kasih Nopi. Yang kedua, hal apakah yang dianggap mudah dalam mempelajari materi ini? Apa tadi? Yang paling mudah? Yang paling mudah nonton ceritanya, sudah- Pak. Ceritanya, di dalam cerita itu ada Nonton apanya sih? ceritanya. Net? Ada tokohnya ya? Ada tokohnya. Ya. Kira-kira kalau tokoh menentukan tokoh kalian bisa ya? Ya, gampang, Pak, itu, Pak. Gampang. Nah, gampang. berarti yang dianggap mudah adalah menentukan tokoh dan karakternya atau penokohannya. Baik, sekarang yang ketiga nih. Kira-kira harapan, ungkapkan harapan-harapan kalian terhadap Bapak untuk pembelajaran berikutnya supaya Bapak juga bisa memperbaiki diri ya, supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi, lebih menarik lagi. Kira-kira apa nih? Ada yang mau pendapat enggak? Satu orang dah. Pakai yel-yel, Satu orang Pak. saja. Pakai tepuk-tepuk Apa? biar tambah semangat. Pakai tepuk-tepukan. Baik, tepuk-tepuk. Oke, tepukan biar semangat ya. Iya, Nop, Pak. terima kasih. Ya, oke kalau begitu Nopi, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi ke semuanya. Pada hari ini kita sudah mempelajari terkait dengan cerita fantasi, unsur umumnya atau ciri umumnya dan juga unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Berikutnya, nanti setelah pembelajaran kali ini, pelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari terkait dengan struktur cerita fantasi. Nah, nanti di rumah silahkan kalian baca buku paketnya, halaman 50.
Nanti kita ketemu lagi pada minggu depan. Terima kasih Bapak ucapkan sekali lagi. Tidak ada pertanyaan ya? Enggak, Pak. Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.